Gimana sih caranya biar semakin tua itu kita bisa semakin bahagia? Kalau usia sih mau nggak mau pasti nambah terus ya selama kita masih hidup. Tapi yang mesti dilatih itu kedewasaan dalam menghadapi masalah. Jangan sampai usia kita bertambah, tapi kok mentalnya tetap jalan di tempat. Bagusnya sih dengan bertambahnya usia, kita juga jadi lebih tenang, lebih bahagia, dan nggak gampang meledak-ledak. Ada beberapa kuncinya nih supaya makin tua bisa makin bahagia. Pertama, yang penting itu adalah mengenali dan memahami diri sendiri. Coba kalian luangkan waktu sejenak untuk benar-benar memahami emosi yang teman-teman lagi rasakan. Jangan hanya ngikutin emosi sekilas doang, apalagi kalau itu emosi negatif. Kalau kalian ngerasa kesal, coba tanyakan sama diri sendiri, kenapa sih gue kesel? Apa sih pemicunya? Kesalnya gue ini sebanding gak sih sama penyebabnya? Terus kalau lagi senang, coba pikir juga, apa sih yang bikin gue senang? Apakah kebahagiaan ini datang dari hal yang sehat atau hanya hal-hal sementara? Dengan lebih mengenali hal-hal yang biasanya membuat kita ke-trigger, maka insya Allah lama-lama teman-teman bakal lebih gampang mengendalikan diri dan nggak gampang kebawa emosi. Ini ibaratnya kayak kita jalan dan udah tahu mesti kemana. Jadinya kita ngejalanin hidup juga lebih mantep, nggak gampang nyasar dan tahu mesti jalan ke arah mana. Kesadaran diri ini adalah langkah awal untuk membantu kita memilih bagaimana caranya kita bereaksi dan bukan hanya reaktif secara emosional saja. Tips yang selanjutnya adalah belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dunia ini nggak selalu sesuai dengan keinginan kita sih emang. Kadang ada aja hal di luar ekspektasi dan kendali kita, dan itu wajar banget. Daripada ngotot pengen semuanya sempurna atau sesuai ekspektasi, lebih baik kita belajar ikhlas menerima apa adanya. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha ya, tapi lebih ke arah punya pikiran yang fleksibel. Menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencana itu bisa membuat kita merasa lebih tenang. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai rencana, coba lihat dari sudut pandang lain. Mungkin ini adalah kesempatan untuk belajar hal yang baru atau menemukan alternatif lain yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Soalnya yang namanya sempurna kan hanya milik yang maha kuasa ya. Kalau yang kayak kita-kita gini mah, kita hanya bisa belajar, beradaptasi, dan berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tips selanjutnya adalah melatih empati. Coba deh sesekali posisikan diri teman-teman di kaki orang lain. Apa sih yang bikin dia ngomong atau bertindak seperti itu? Mungkin dia punya alasan sendiri, mungkin dia punya masalah yang kita nggak tahu, atau mungkin dia dibesarkan dengan cara yang sangat berbeda dari kita. Dengan mencoba memahami perspektif orang lain, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menahan diri kita supaya tidak langsung menghakimi atau marah. Ini juga bisa mengurangi konflik karena kita bisa jadi lebih bijak dalam merespon dan menghindari kesalahpahaman. Bayangkan aja kalau semua orang bisa saling memahami, maka dunia mestinya jadi lebih damai kan? Empati juga berarti mengakui bahwa setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Dan kadang-kadang yang kita lihat di permukaan itu hanya puncak gunung esnya aja. Jadi jangan cepat menghakimi. Tips selanjutnya adalah membatasi diri dari hal-hal yang bikin stres. Ini bisa berupa ngurangin interaksi dengan teman-teman yang toksik, bisa berupa manajemen waktu yang lebih baik supaya nggak telat dan keburu-buru kemana-mana, bisa berupa stop stalking sosial medianya mantan, atau bisa berupa mengurangi nonton berita-berita yang hanya bikin emosi. Pokoknya ini bisa berupa mengurangi apapun yang bikin energi kita terkuras tanpa ada gunanya. Coba deh kalian evaluasi. Selama ini apa sih yang bikin teman-teman ngerasa tertekan dan bikin mentalnya tuh kayak capek banget? Kalau bisa, kurangi atau hindari. Ganti dengan aktivitas yang positif dan membangun. Misalnya aja membaca buku yang inspiratif, melakukan hobi yang bikin tenang, memperbanyak ibadah, dan sebagainya. Menjauhkan diri dari hal-hal negatif itu penting banget untuk menjaga kesehatan mental kita. Sama halnya seperti kenapa kita mesti jaga pola makan, ya supaya sehat fisiknya. Pastikan lingkungan dan kebiasaan kalian itu mendukung pertumbuhan mental yang positif. Tips selanjutnya adalah belajar mengelola pikiran negatif. Sebenarnya wajar aja sih kalau kita sering kepikiran sesuatu yang negatif kayak spontan gitu. Tapi kalau kita mau jadi lebih dewasa secara mental, maka kita perlu belajar mengelola pikiran negatif. Bukan berarti kita harus selalu happy-happy nggak jelas dan menolak kenyataan, tapi lebih ke arah tidak membiarkan pikiran-pikiran itu mengendalikan kita. Coba deh, saat ada pikiran negatif muncul, kalian perhatikan aja tanpa menghakimi, terus pelan-pelan coba ganti dengan pikiran yang lebih realistis atau positif. Misalnya aja kalau kalian mikir, aku mah pasti gagal. Coba ubah jadi,
Saya akan berusaha sebaik mungkin dan belajar dari setiap pengalaman. Memang butuh waktu dan latihan yang terus-menerus, tapi ini bisa sangat membantu untuk membangun pola pikir yang lebih konstruktif. Tips selanjutnya adalah fokus pada solusi dan bukan hanya sekedar mengeluh. Namanya hidup, ya pasti aja selalu ada masalah. Kalau maunya ngeluh terus ya nggak ada habisnya. Tapi cara yang dewasa untuk menghadapi masalah adalah dengan proaktif dan fokus mencari solusi. Ketika ada masalah, jangan langsung panik dan menyalahkan keadaan. Coba teman-teman cari, apa sih akar permasalahannya, opsi apa saja yang ada, dan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertimbangkan pro dan kontra dari setiap opsi, dan pilih solusi yang paling masuk akal. Kalau teman-teman masih bingung dan gak nemu jawabannya, coba cari lebih banyak informasi, atau bahkan tanya-tanya sama yang ahli kalau perlu. Karena ya nggak semua masalah itu bisa kita selesaikan sendirian. Tips selanjutnya adalah belajar bersyukur. Kadang kita terlalu fokus dengan apa yang kita nggak miliki ya, sampai kita lupa mensyukuri apa yang ada. Untuk menumbuhkan ketenangan dan kebahagiaan, penting banget untuk belajar bersyukur. Coba deh, setiap hari coba luangkan waktu sekitar 15 menitan lah untuk memikirkan 3-5 hal yang teman-teman bisa syukuri. Bisa hal-hal besar seperti kesehatan atau pertemuan dengan keluarga, atau bisa juga hal-hal kecil seperti cuaca cerah, atau habis minum teh yang enak, dan sebagainya. Dengan secara rutin melatih diri untuk bersyukur, kita harusnya lebih bisa menghargai hidup dan melihat keindahan di sekeliling kita, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Ini bisa membantu kita untuk mengubah fokus dari kekurangan menjadi berkelimpahan. Tips selanjutnya adalah jangan lupa untuk merawat diri sendiri. Semakin berumur, nggak bisa dipungkiri bahwa tubuh ini juga makin tua ya. Jadinya ya makin rentan penyakit. Makanya penting banget untuk rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat sedini mungkin. Jangan tunggu sampai tua banget. Kalau malas olahraga, nggak usah yang rumit-rumit deh. Olahraga ringan aja sudah bisa membantu melepaskan endorfin yang bisa membuat suasana hati lebih baik dan juga mengurangi stres. Kesehatan adalah investasi jangka panjang karena kalau udah sakit mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Sehat ini adalah fondasi supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Tips yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah untuk belajar menetapkan batasan yang sehat. Ini berlaku untuk hubungan dengan orang lain, pekerjaan, bahkan sosial media. Katakan tidak kalau kalian merasa terbebani atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang teman-teman yakini. Jangan merasa bersalah karena menolak sesuatu yang akan menguras energi dan waktu kita secara berlebihan. Menolak itu nggak selalu berarti egois, tapi bentuk menghargai diri sendiri dan cara untuk melindungi energi mental kalian. Dengan begitu, teman-teman bisa punya lebih banyak waktu dan tenaga untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Intinya sih, kalau mau semakin tua semakin bahagia, itu butuh usaha. Tapi yang penting adalah kemauan untuk terus belajar dan berproses karena nggak ada yang instan. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.